Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat kan? Sudah pasti sehat. Kalau nggak sehat kalian juga bisa nonton video saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Alfian Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, semester 5A. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai hukum acara pidana, di mana kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita kepada pertanyaan pertama. Yang pertanyaannya itu dijelaskan mengenai hukum acara pidana dan kegunaannya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, hukum acara pidana dalam bahasa Belanda itu dikenal sebagai strafrechting, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai criminal procedure law. Kemudian dalam bahasa Amerika Serikat itu kita kenal sebagai criminal procedure rules. Hukum acara pidana sendiri ini disebut sebagai hukum acara formil yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan sedemikian tersebut termasuk acara pidananya. Kemudian hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, kemudian perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh hakim. Dengan kata lain, hukum acara pidana itu disebut sebagai hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak jika terjadi pelanggaran. Kemudian, apa sih kegunaan hukum acara pidana? Hukum acara pidana di sini berguna untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Baiklah, kita akan masuk kepada pertanyaan kedua mengenai sejarah hukum acara pidana. Sejarah hukum acara pidana ini sendiri pada masa kolonial Belanda pada tanggal 1 Agustus 1848 telah diberlakukannya IR. Kemudian pada tanggal 29 September 1949 telah diberlakukannya HIR. Kemudian pada pemerintahan Jepang itu tidak ada perubahan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tetap diberlakukannya IR dan HIR. Kemudian pada masa proklamasi, berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang 1945 ini. Kemudian setelah itu pada masa ini diberlakukannya penggantian nama atas HIR yang diganti menjadi RIB. Itu pada tahun 1981. Kemudian masuk kepada
Masa riwayat penyusunan KUHP. Periode kejayaan HIR telah berakhir berjaya pada masa negeri ini. Kita sering mendengar bahwasannya HIR itu adalah peninggalan dari kolonial pemerintahan Belanda. Kemudian di sini adanya pengajuan rancangan undang-undang yang sehingga selanjutnya telah diberlakukannya yang kita kenal pada masa ini yaitu KUHP. Baiklah, kita akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Jelaskan mengenai asas-asas dari hukum acara pidana. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Dalam upaya paksa pemerintah tertulis yang berwenang, penangkapan, penahanan, pengelolaan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara bagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu asas legal Selanjutnya yaitu asas legal assistance, yaitu tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Kemudian yang ketiga itu asas pemeriksaan hakim yang secara langsung dan lisan. Pemeriksaan dalam sidang di peradilan diberlakukan oleh hakim secara langsung. Artinya langsung di sini ialah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Kemudian asas praduga dan tidak bersalah. Di sini asas praduga dan tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Kemudian yaitu asas remedi atau rehabilitasi atau yang dikenal sebagai pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Kemudian yaitu asas fair, imperial, dan objektif, yaitu dikenal sebagai peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Kemudian yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaannya ini disebut sebagai sidang atau pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum. Kemudian yaitu asas pengawasan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan bersifat akulator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan yang sebagai pihak yang sederajat menghadapi pihak lawannya. Kemudian yaitu asas equality before the law, yaitu semua sama di mata hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas presentasi, yaitu kehadiran seorang terdakwa. Pelaksanaan peradilan yang memeriksa perkara pidana dengan menghadirkan terdakwa. Yang selanjutnya yaitu asas Miranda Rule. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukannya penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ia wajib memberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan
dasar hukum apa yang didakwakan terhadap terdakwa, dan juga wajib memberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang yang dimiliki oleh tersangka. Selanjutnya yaitu asas oportunitas. Di sini dalam hukum acara pidana dikenal sebagai badan yang khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntutan umum. Di Indonesia disebut juga sebagai yaitu jaksa. Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu asas akusator dan inquisitor, yaitu kebebasan memberi dan mendapat nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada asas yang telah dihilangkan. Baiklah, kita akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa perbedaan dari HIR dan RBG? Pada zaman penjajahan Belanda, HIR dan RBG adalah undang-undang yang mengatur hukum acara di pengadilan bagi penduduk pribumi, baik perdata maupun pidana. Perbedaan HIR itu ialah berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan RBG itu berlaku di luar Pulau Jawa. Baiklah, selanjutnya yaitu jelaskan proses hukum acara pidana. Proses hukum acara pidana yaitu secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahulukan pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri dari tingkatan penyelidik atau penyidik serta penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan suatu telah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirimkan BAP, yaitu berkas acara pemeriksaan, kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum dan kemudian membuat surat dakwaan yang diajukan kepada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya terciptanya keputusan pengadilan. Baiklah, kita akan masuki pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai perbedaan antara hukum acara pidana teori maupun praktek. Dalam hukum acara pidana dalam teori itu berisi mengenai yaitu prinsip-prinsip hukum acara pidana yang kemudian pihak-pihak dalam hukum acara pidana baik polisi, penuntut umum maupun hakim. Kemudian ada advokat, kemudian tersangka, terdakwa maupun terpidana dan terdakwa. Kemudian yaitu berisi mengenai proses hakim dalam pidana. Selanjutnya yaitu hukum acara pidana dalam praktek. Itu berisikan tentang yaitu pertama prosedur pemanggilan dalam KUHP di tingkat
kepolisian dan kejaksaan. Kemudian yaitu berisi tentang acara persidangan. Kemudian yaitu upaya hakim. Selanjutnya yaitu alat bukti dan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.